digitalisasi ada di depan mata. Media sosial terus berkembang hingga tidak lagi digunakan sebagai alat komunikasi saja, melainkan wadah penyebaran konten secara masif. Seiring waktu, esensi pembuatan konten terus mengalami pergeseran. Semuanya seakan berlomba-lomba untuk viral tanpa substansi yang jelas. Kenapa anak kecil itu banyak make TikTok? Platform itu beda, sangat beda isinya dan komentarnya itu kita runutin nih. Pak, balik aja ke Facebook, Pak aja. Maksudnya itu. Ya, selamat datang di talk show Realita Intro Realita. Oke, udah aku jabarkan di awal tadi, kita bakal ngebahas nih gimana caranya ngebuat konten yang edukatif tapi tetap bisa bersaing di era viralitas saat ini. Nah, untuk itu kita bakal memanggil masuk ke dalam langsung narasumber kita yang sangat keren banget. Bang Kisah Hiradi, persilahkan masuk. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Bingka. Bang Kisah Hiradi ini adalah seorang konten kreator yang bergerak di Instagram dan juga di TikTok yang aku lihat. Dan untuk belakangan ini konten-konten yang sering beliau angkat itu perihal bahasa Banjar dan bisa dibilang konten-konten yang sangat dekat nih dengan diri beliau sendiri. Nah, kalau dari Bang Kisah Hiradi sendiri nih, bisa ceritain gak sih Bang, gimana sih awalnya perjalanan awal Pian merintis karir sebagai konten kreator? Oke. Karena perkembangan zaman, ternyata pembahasan tentang konten itu general kan, baik itu video, baik itu audio, foto, podcast, itu audio, podcast juga masuk. Udah dibilangnya konten gitu, makanya bisa dibilang bikin konten itu sudah dari 2014. Iya. Oke. Nah, itu awalnya bikin pribadi dulu, bikin sendiri sama anak-anak komplek waktu itu, karena nggak tahu mau ngajakin siapa juga. Sama sebenarnya dulu saya orangnya nggak pede banget sih, nggak pede lah lihat kamera, tapi karena apa sih, mungkin hari ini perkembangan zaman ngelihat konten kreator itu beragam gitu, nggak cuman yang cantik dan ganteng aja, karena saya sadar diri gitu, saya bukan orang yang ganteng atau cantik ya, jadi nggak pede gitu dulu. Makanya akhirnya sekarang karena sudah mulai beragam, akhirnya pembahasan Pian tuh bisa dibilang apa ya, relate di ulun. Nah, kalau dari Pian sendiri kayak apa caranya Pian bisa menemukan ciri khas atau relatability dari Pian ke penonton kayak gitu? Oke, ini berarti terkait dengan konten saya sekarang kan? Iya. Nah, jadi kalau sekarang itu ketika mulai konten sebenarnya nggak lama sih, saya bikin konten itu sekitar 2 bulan yang lalu lah. Baru bikin konten di IG pribadi gitu. Nah, walaupun sebenarnya saya tadi udah bikin dari 2014, tapi kan itu bikinnya di channel lain, di Instagram lain dulu namanya Pelet Abis kalau ada yang tahu. Nah, di situ bikin video lucu-lucu gitu kan sama teman-teman. Alhamdulillah juga dikenal lah dari situ. Tapi kan saya nggak pernah bikin akun pribadi. Akhirnya saya mutusin gitu bahwa kayaknya nih saya ini punya pemikiran-pemikiran yang aneh gitu, tapi nggak pernah dibahas sama orang. Iya, paham. Saya pun pas nemukan ini, akhirnya nemukan bahwa pemikiran saya itu kadang-kadang aneh. Itu pas saya sudah punya istri nih. Jadi pas ngobrol sama istri kan kayak, kok ayo pikiran sih kayak gitu. Nah itu kayak, emang manusia pada umumnya tuh mikirin gini. Maksudnya awalnya nggak nyangka gitu kalau pikiran-pikiran ide-ide itu tuh adalah buah pikiran yang beda gitu dari orang kebanyakan. Akhirnya beranikan diri untuk membahas hal-hal itu dan alhamdulillah gitu direspon positif oleh banyak orang. Gitu sih. Berarti yang saya simpulkan dari pembahasan Abang tadi, kayak gimana caranya supaya pembahasannya itu tetap relate tapi tetap bagus, itu tuh berawal dari keresahan ya Bang.
Nah, oke. Dan dari keresahan itu yang abang catat di notes tadi itu, dari keresahan itu nanti bakal dikembangkan lagi menjadi skrip. Oh, oke. Berarti bisa dibilang yang ulun tangkap lah dari yang Pian sambat tadi, yaitu tadi intinya mulai dari keresahan, terus tuh dari keresahan itu langsung dicatat tuh, jangan sampai kada dicatat, jangan sampai nggak dicatat buat teman-teman. Setelah dari keresahan, kalian catat aja dulu bahasanya tuh yang apa bang? Kalau Pian tuh biasa mencatat keresahan tuh apakah detail kayak oh keresahanku ini atau kayak apa? Kalau dulu awal banget itu cuman kayak judul aja 2 kata atau 3 kata, tapi sekarang kayaknya pas udah dipakai itu, maksudnya waktu menerapkan cuman 2 kata 3 kata, itu ternyata seminggu atau 2 minggu bisa lupa apa nih secara menyeluruh konsepnya ini. Tapi sekarang udah nulisnya lebih detail lah, jadi kayak 1 kalimat gitu, biar ngedetailin konsepnya dari awal sampai akhir biar nggak lupa. Sama itu kan kalau ada waktu buat megang HP ya. Tapi kalau di jalan, kadang-kadang di jalan kan bengong nih, bengong, nah kadang muncul tuh ide tuh. Nah tuh kadang langsung saya catat, tapi nyatetnya bukan di notes tapi CVN di WA yang nggak ada orangnya, tau nggak, kayak bikin grup terus siapa di add habis itu dikeluarin lagi gitu. Nah di situ saya bikinnya, jadi di notes gitu. Apa misalnya jokes bapak-bapak ternyata adalah jokes paling cerdas, nah gitu misalnya. Nah gitu baru nanti dieksekusi buat dirinciin lagi gitu sih. Oke. Terus juga tadi perihal konten kan istilahnya sudah Pian bahas tuh kayak apa dapurnya Pian lah bahasanya. Nah yang ulun pengen tanya ke Pian, kayak yang ulun lihat tuh kan Pian lumayan gede tuh di Instagram, viewsnya lumayan gede juga, dan di TikTok kalau kada salah sudah 1000-an lebih kah pengikut? Iya di TikTok lumayan ada lumayan. Nah kalau dari Pian sendiri, ulun hendak tahu kayak apa cara Pian beradaptasi perihal konten ini di tiap-tiap platform. Nah kayak di Instagram tuh menurut Pian menurut abang tuh kayak gimana, terus kalau di TikTok tuh kayak gimana, kayak istilahnya gimana cara abang untuk bisa konsisten dan bisa menumbuhkan followers atau penonton yang ada di tiap-tiap platform kayak gitu. Ini jujur ya, sebenarnya aku tuh kalau dibilang menyesuaikan platform sih enggak juga, karena aku awalnya targetnya enggak terlalu banyak, saya cuma di IG pribadi gitu kan. Tapi sekarang kan udah zaman TikTok, ya kan? Gak mungkin nggak ngikutin tren, jadi apalah di TikTok juga. Tapi jujur ya, ini aku juga bingung, kadang TikTok itu algoritmanya gimana sih? Karena orang bilang kan katanya kalau udah ada yang ngebum gitu kan, misalnya ada yang pecah gini, misalnya tinggi viewsnya, katanya langsung upload aja konten-konten, terus nanti abis itu naik juga tuh kontennya. Aku enggak. Ini aku ini ada yang satu konten kan yang naik banget tuh, yang maksudnya di Instagram juga naik, di TikTok juga naik. Aku pikir saatnya nih, sudah waktunya nih. Jadi kok upload nih semua konten, sudah upload. Ternyata gitu juga. Sama aja maksudnya, akhirnya ya 1000, 2000 yang nonton. Padahal yang itu 2M gitu waktu itu. Makanya aku bingung sih kalau TikTok yang lain. Yang saya lihat di tengah konten sosmed yang bisa dibilang semakin mengikuti tren atau semakin apa bahasanya tuh, mengikuti yang rame atau viral tadi. Nah, punya keresahan atau sesuatu yang sangat unik terhadap dirinya sendiri itu sangat penting. Nah, jadi dimanapun platformnya, apapun sosmednya, selama kita tuh tulus atau menjadi diri kita sendiri, itu tuh bisa dibilang adalah pasarnya, kayak gitu ya. Iya sih, kayaknya menurutku, karena kalau aku pribadi kan emang sudah punya pengalaman pribadi nih buat bikin konten, walaupun nggak di IG pribadi awalnya. Tapi dari situ ngebaca sih kalau sekarang itu orang itu maunya konten itu kayak gini, nggak lagi zaman konten yang kami bikin dulu. Karena jujur ke aku waktu 2019, 2020 itu akun kami yang itu namanya Teletabis dulu, itu nge-stuck karena merasa nggak bisa naik lagi konten ini.
ternyata orang-orang itu udah mulai pindah banyak ke TikTok gitu kan. Terus format video udah potret sekarang nggak banyak lagi yang bikin landscape, bahkan kalau konten kreator udah nggak ada lah kalau di apa namanya di Instagram dan TikTok gitu. Kalau di YouTube mungkin masih, tapi ya dari situ harus mau lah kita kalau kerja atau bergerak di dunia digital atau ya yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, mau nggak mau harus ngikutin kemajuan. Nggak bisa yang aku maunya gini aja, karena gini yang keren ya. Nggak bisa. Aku karena jujur ya, karena menurutku gambar atau visual yang paling oke itu landscape sebenarnya. Ini pandangan pribadi ya, landscape gitu, karena itu bisa ngasih experience, ngasih POV kayak cerita yang lengkap gitu. Ini tapi pribadiku ya. Makanya dengan maraknya konten potret waktu itu, aku sebenarnya denial gitu kayak gak perlu lah bikin ini, apa maksudnya sama aja gitu. Nggak ngasih dampak juga, tapi ternyata ngaruh gitu. Karena algoritma ngasihnya konten yang kayak gitu, maksudnya algoritma TikTok dan algoritmanya Reels, ngasihnya kayak gitu, nggak lagi dia ngasih yang konten landscape karena memang kurang diminati gitu. Dia harus beradaptasi sih. Oke. Nah, yang aku tangkap tadi nih dari penjelasan Bang Kisan, selain perlunya punya keunikan pribadi, kita tuh juga perlu untuk mengenal di sosmed mana kita berdiri dan apa ya bahasanya tuh, mungkin bukan tren, lebih ke cara penonton menikmati konten ya, yang landscape tadi tuh, potret ya. Jadi kayak walaupun kita tuh apa ya bahasanya, kita tuh punya keresahan atau punya idealisme, nah mau nggak mau kalau kita tuh pengen naik, kita harus bisa mengorbankan sedikit mungkin dari idealisme kita untuk bisa ya itu tadi bisa naik kayak gitu. Iya begitu. Maksudnya di konten-konten sekarang itu aku cek gitu. Oke. Kalau konten sekarang sih aku nangkepnya, aku nangkep juga nih. Kiper juga bang. Sorry. Maksudnya yang aku lihat itu nggak lagi konten yang apa ya, satu jenis aja, maksudnya banyak banget gitu sekarang. Kan sesimpel curhat bentuk chat WA aja udah jadi konten sekarang. Iya betul di TikTok. Maksudnya ini nggak bisa dibilang kalau kalian tuh harus nggali ide sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya atau sekreatif mungkin. Bahkan kayak nih sekarang lagi resah sama perasaan itu bisa diluapin gitu. Jadi jangan takut kalau mau ngasih konten apa aja gitu. Jadi jangan terpaku, konten ini kayaknya sedih-sedih gitu, nggak banyak deh yang nonton. Enggak banyak. Bahkan Spotify sekarang kan rintik seduh kan. Iya betul. Maksudnya sebanyak itu loh orang-orang yang ngerasa dirinya itu kadang gagal, kadang aku harus introspeksi diri. Hubungan itu harus kayak gini. Maksudnya dulu aku ngerasa itu konten yang aneh gitu. Dulu ya, karena aku bergerak kan di konten komedi, konten yang menghibur. Sedangkan itu kan nggak menghibur sebenarnya, tapi mungkin menghibur hati sih. Tapi ya maksudnya itu nggak dalam kategoriku, tapi ternyata itu bisa jadi konten yang bermanfaat juga. Jadi maksudnya jangan batasin lah diri kalian kalau mau nyari ide konten apa aja sekarang, asal bisa ngasih ngasih format seperti konten-konten pada umumnya, itu insya Allah bisa aja dinikmati sih. Nggak bakal yang jadi apa, maksudnya nggak basi-basi amat lah. Orang pasti mau aja ya ada yang denger gitu. Gitu sih. Nah, bisa dibilang ya teman-teman, kalau mungkin kalian nangkap sebenarnya tadi itu apa ya bahasanya, kalau yang kita bahas dari tadi itu sebenarnya tuh ada tiga atau 4, pokoknya aku sebutin aja. Intinya yang pertama, carilah konten yang dekat dengan kita, yaitu tadi entah perasaan, entah keresahan, apapun itu yang dekat dengan kalian. Entah mungkin yang kayak Bang Kisah tuh ada juga bahasa Banjar. Kalau kita gabungin antara mandi lumpur sambil nonton konser, nah itu bisa ada kemungkinan viral. Jadi kayak menggabungkan antara tren dan keresahan kalian pribadi kayak gitu.
Iya, apa ya? Nggak, tapi benar, maksudnya dengan kita memahami apa yang sedang tren dan bisa mengkolaborasi dengan pikiran kita yang mungkin bagi kita kurang mateng nih idenya, tapi karena ada hal yang viral, oh kawan nih bisa nih digabungin nih. Nah itu salah satu strategi juga. Dan jangan salah, tadi kan bilang bikin konten karena iseng, karena itu saya dulu juga bikin konten karena iseng juga, karena maksudnya kayaknya seru deh bikin video gitu. Nah, jadi nggak takut nyoba, nggak malu buat ngasih lihat ke orang, akhirnya bisa jadi konten yang lebih berkualitas lah sekarang itu tuh. Dan maksudnya ini ada pengalaman pribadi juga ya, jadi terkait karena saya udah memahami gitu teknis caranya bikin konten, gimananya kamera, lighting dan lain-lain. Jadi waktu aku kuliah lah di UIN sampai sekarang sih belum lulus bos, maaf ya. Jadi waktu bikin tugas kuliah itu alhamdulillah dapat nilai yang tinggi karena tugasnya kelihatannya effort gitu. Padahal mungkin bagi kita yang udah sering itu tuh biasa aja, tapi karena itu kita bisa dapat value yang lebih tinggi lah. Padahal secara tugas sih saya biasa-biasa aja ya. Saya ngobrol-ngobrol tugas ya nggak terlalu rajin, artinya seadanya juga, nggak terlalu effort. Tapi ketika bikin konten karena itu kerjaan saya ya, jadi pas bikin itu ya ini jangan kasih tahu dosen saya, sebenarnya saya akalin juga sih. Jadi itu kan konten apa sih namanya, tugasnya tugas bahasa Arab, ngomong bahasa Arab gitu. Tapi karena saya ini sebenarnya nggak lancar bahasa Arab ya, jadi saya pakai prompter sebenarnya. Jadi kasih tahu ya, jadi kasih tahu. Jadi itu tuh akhirnya bisa nambah value gitu buat apa yang kita jalani juga ke depannya, termasuk tugas kuliah. Bahkan mungkin kayak teman saya ya ada ya satu, dia tuh karena saking rajinnya ngedit video, dia nyari cuan dari situ. Jadi teman-temannya yang malas ngedit, sini gitu ya, cuan. Oh sekarang itu joki tugas gitu ya? Nah gitu, iya joki tugas tapi versi video. Biasanya kayak skripsi atau makalah. Betul sekali. Ada berarti untuk teman-teman yang bisa ngedit tuh ada peluang kerja untuk joki tugas video. Dari teman-teman aja dulu, misalnya ya satu video 50.000 misalnya, mereka kan kelompok tuh kan, mau aja ngasih segitu kan, kita juga seru, maksudnya suka kan ngedit kan. Ini maksudnya konteksnya suka ya, bukan yang dipaksakan ya. Tapi ya kalau mau cari cuan sih biasa aja juga gitu sih. Ya. Berarti yang aku tangkap lagi nih. Ya tangkap aja. Nggak apa-apa, tangkap aja. Si paling kiper hari ini. Nah, yang aku tangkap tadi sedikit di awal, selain keresahan dan mengenal platform menulis, dan juga kita tuh mulai aja dulu. Betul, itu kayaknya yang jadi triggernya ya, karena aku itu tadi kembali lagi ya, aku tuh orangnya sebenarnya nggak pedean ya, kayak depan kamera gini nggak pede. Nanti disangka nih, nanti diuploadnya di channel Nabgeo nanti, takutnya saya sih gitu, jangan ya. Maksudnya saya itu orangnya nggak pedean sebenarnya, tapi karena udah sering gitu dengar kayak konten creator mulai aja dulu kan bikin konten, akhirnya memberanikan diri lah konten secara pribadi, jadi depan layar gitu, jadi seorang host juga kan, jadinya jadi talent juga. Akhirnya kebentuk gitu. Oh ternyata nggak susah banget kok ngomong depan kamera. Oh ternyata nulis itu yang bagus gini, karena kita kan upload konten kan kita ngeliat tuh respon orang gimana. Oh ternyata aku salah nih nulis ini nih. Oh berarti kedepannya harus. Jadi di situ skill-skill yang sebelumnya kita nggak pikir itu penting, akhirnya jadi malah ditekuni gitu. Kayak nulis, habis itu memahami algoritma, itu kan nggak semua orang mau ya. Maksudnya jadi di situ kita bisa menilai ini menarik apa enggak gitu. Jangan ngotot nanti disangka bilangnya. Jadi apa tadi
kita harus punya ini lah, punya POV buat POV dari penonton gitu, biar nggak ngotot kalau apa yang kita pikirin ini nih lucu. Karena kalau kita egois, kita mikir oh ini lucu kok, terus ternyata nggak lucu, nanti kalian juga yang kecewa. Masalah ngedown tadi itu, abang pernah nggak sih waktu selama pekerjaan konten tuh sudahnya ngedown, terus tuh ternyata engagementnya nggak tinggi tuh. Nah, gimana cara abang tuh bisa istilahnya mengumpulkan semangat untuk berkonten lagi di saat dihadapkan sama kenyataan kalau konten yang abang buat itu kalah sama algoritma atau engagement yang tinggi gitu? Kalau aku sih ya tadi, karena mindset awal itu nggak berharap bahwa ini bisa dikenal, jadi nggak, ibaratnya ya dibilang sakit hati mungkin bisa aja ada, karena itu kan bentuk kekecewaan kita kan, kita kecewa gitu bahwa konten kita nggak naik. Tapi kembali lagi, kita jangan jadikan itu tuh tolak ukur utama, karena tolak ukur utamanya itu adalah ketika kan nggak semua konten kita itu buruk ya, maksudnya ada yang bagus juga. Nah, tolak ukurnya itu berkaca di konten-konten yang responnya oke dan tinggi gitu. Oh, ini ternyata yang maksudnya orang suka tuh yang kayak gini, dan orang pengen tonton itu yang kayak gini gitu. Jadi jangan terpaku lah sama komentar buruk dan engagement yang rendah itu. Menurutku jangan dijadikan patokan gitu. Mungkin dari teman-teman nih ada yang sudah mungkin punya pertanyaan atau timbul rasa ingin tahu dari pembicaraan yang tadi. Dari teman-teman mungkin ada yang pengen nanya ke Bang Kisah mungkin, atau ke Bang Kisah. Mungkin bisa disiapkan pertanyaannya, nanti dari panitia bakal ada beberapa kenang-kenangan kecil-kecilan buat teman-teman yang nanya. Oke, jadi dari teman bisa sambil minum ke depan. Siap, aman. Nah, jadi dari teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin bisa disiapkan pertanyaannya. Dari teman-teman mungkin yang ada yang mau tanya bisa angkat tangan. Sama angkat kaki boleh. Nah, boleh juga angkat kaki ya. Ya. Silakan Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hida dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sebenarnya pertanyaannya bersangkutan dengan tentang mungkin kayak sama dengan head comment ataupun juga dengan konten kita. Kan seperti yang kita tahu, platform yang sekarang banyak digandrungi itu Instagram dan TikTok. Terus untuk misalnya nih, kita sering nemuin kayak kontennya itu sama, cuman waktu kita posting entah itu di Instagram atau itu di TikTok, komenannya itu bisa beda. Kayak kalau TikTok sendiri kan orang yang banyak menggunakan itu adalah generasi Z atau anak sepantaran umuran kita ya. Kita iya nggak ini? Iya aja deh. Kalau di Instagram sendiri itu kan orang-orang yang mungkin milenial ataupun orang yang di atas milenial itu udah mulai menggunakan platform Instagram itu sendiri. Jadi dari sisi komen itu bisa berbeda karena ada pengaruh emosional dan juga pengaruh kecerdasan intelektualnya sendiri. Nah, kalau menurut abang kan tadi abang iya ya bang? Ya asal jangan disingkat. Kalau Bang Kisah bagus, kalau bangke kan jadinya. Bang Kisah. Kalau Bang Kisah bilang tadi kan abang nggak terlalu membedakan ataupun kayak mempertimbangkan ini postingan ini cocok di Instagram atau di TikTok. Nah, kalau menurut abang nih berarti lebih baik kita posting konten yang sama itu dan di platform dimanapun tanpa harus kita memikirkan komen, atau lebih baik buat kita menyesuaikan platform yang kita taruh itu postingannya. Itu sih. Terima kasih. Sama. Kalau dari aku sih saat ini nggak ngebedain sih untuk konten-konten yang diupload di Instagram ataupun di TikTok. Tapi fenomena ini emang dari TikTok muncul akhirnya ngebuka mata gitu bahwa beda platform, tapi enggak sih, dari Instagram sudah ada sih. Gini,
kita bisa urutin nih lah. Platform itu beda, sangat beda isinya dan komentarnya itu kita runutin nih. Pertama TikTok itu kita bisa bilang mungkin banyak banget itu ya bocil-bocil gitu kan yang masuk di TikTok nih. Nah, habis itu tingkat 2-nya itu Instagram ini lebih netral lah. Orang tua ada, orang yang muda-muda juga ada, dan kebanyakan yang menguasai sih milenial ya, Gen Z. Kalau yang di bawah lagi itu kurang naik di Instagram. Nah, terus yang ultimate nih Facebook. Nah, kalau Facebook ini rata-rata kan dulu ya, tahu sekarang sih ya. Tapi kayaknya yang masih menikmati Instagram itu rata-rata yang tua gitu. Orang-orang yang legend gitu kan. Legend. Sepuh. Iya, tapi maksudnya bisa dilihat gitu, komentar Instagramnya beda-beda. Kalau di upload di TikTok gimana, kalau di Instagram gimana, kalau di Facebook gimana. Itu sih kayaknya udah dari zaman Instagram ada ya. Jadi orang kayak pas ngeliat komen-komen orang tua tuh langsung kayak, Pak balik aja ke Facebook Pak aja. Maksudnya itu tuh kayaknya fenomenanya sudah ada dari sejak zaman Instagram. Nah, pas ada TikTok lebih beragam lagi ternyata, karena kemajuan teknologi membuat anak muda atau anak kecil itu punya Instagram, punya sosial media. Dan yang mungkin terpapar itu kebanyakan TikTok. Karena secara ini kayaknya pemahaman gua aja. Kenapa anak kecil itu banyak make TikTok? Karena pertama penyebutannya gampang, TikTok. Kalau anak-anak itu nyebut Instagram itu susah. Maksudnya dia perlu effort, perlu bisa nyebut huruf R, perlu nyebut tiga suku kata. Itu kan ngebuang tenaga sebenarnya. Instagramnya. Nah, tapi kalau TikTok gampang kan nyebutnya? Ya, betul. Makanya kayaknya itu tuh jadi salah satu faktor gitu kenapa anak kecil mudah sekali paham apa itu TikTok. Terus penasaran, dia punya kuota dibuka, atau dia nyolong WiFi tetangga, dia download kan TikTok. Dari situ akhirnya terpaparlah konten-konten, dan konten-konten di TikTok itu kan bisa dibilang lebih beragam lagi dari Instagram dan Facebook atau YouTube. Yang kulihat sih kayak gitu ya di TikTok itu. Makanya fenomena yang kayak gini masih belum bisa ditemukan titik terangnya maunya kayak gimana gitu. Yang lebih konkretnya sih kayaknya konten kreatornya sih ya, yang harus ngefilter gitu kalau bikin konten di Instagram, karena audiensnya kebanyakan ya sudah edukasinya lumayan tinggi, jadi kayaknya nih bisa nih yang masukin pemahaman-pemahaman yang lebih dewasa. Tapi kalau yang di TikTok bisa difilter sedikit untuk jangan ngupload yang terlalu eksplisit gitu. Janganlah, jadi ditahan lah gitu sih. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini, jika ingin membuat konten kreatif, kita tidak harus membuat konten sesensasional dengan sisi buruknya saja atau dengan menghindari secara berlebihan. Namun kita bisa melihat konten sensasional itu sebagai ide atau peluang dalam membuat konten kreatif. Karena bisa aja sensasional yang viral itu sebagai keresahan dari masyarakat umum. Sebagai konten kreator, kita harus mencoba atau memahami apa yang sedang tren. Jangan takut mencoba, berkolaborasi dengan pikiran kita. Bisa jadi itu salah satu strategi dalam membuat konten. Karena algoritma itu tidak mematok jenis kontennya apa, dan pasti mereka menaikkan konten tentang isu yang lagi rame. Jika konten kreator membahas isu tersebut, bisa disimpulkan memang konten itu yang sedang tren. Jadi intinya, jangan melihat sesuatu yang sensasional itu sebagai sesuatu yang pasti buruk. Bisa jadi hal yang sensasional itu adalah hal yang sedang dirasakan oleh keseluruhan masyarakat untuk saat ini. Jadi itu kesimpulan dari pembicaraan kita. Kita sebagai konten kreator harus jeli dalam melihat peluang-peluang konten dan peluang-peluang pembahasan untuk konten kita. Itu dari saya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berhadir dan memerhatikan talk show kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada narasumber terhormat saya, Bang Kisahira, sudah mau berhadir pada hari ini.